Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 946-950. Bab 946. Di atas taman bermain. Kinlan berdiri di tengah panggung dengan sosok anggun dan gaya yang beragam. Dia secara singkat memperkenalkan tamu-tamu terhormat yang hadir. Tentu saja, semua tamu ini diundang oleh Fendi Zanders sendiri, dan sponsor yang diundang oleh orang lain tidak memenuhi syarat untuk diperkenalkan oleh Kinlan. Setelah memperkenalkan identitas para tamu tersebut, langkah selanjutnya adalah pidato para tamu. Meski para tamu yang hadir belum siap menghadapinya, mereka sudah familiar dengan kejadian seperti itu. Sehingga ketika ia naik ke panggung untuk memberikan pidato, ia mampu mengatasinya dengan mudah. Setelah sekitar setengah jam, semua tamu telah selesai berbicara, dan pertemuan olahraga sekolah resmi dimulai. Para siswa di sekolah pun berlari ke tempat terkait untuk mempersiapkan kompetisi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Tang Xiaoman berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, kamu telah berpartisipasi dalam total 4 acara, dan 3 di antaranya akan diadakan nanti. Apakah kamu benar-benar tertarik? Apakah sudah tepat waktu? Seharusnya tepat waktu." Fendi Zanders disela oleh apa yang dikatakan Tang Xiaoman, dan menoleh untuk berbisik kembali kepada Tang Xiaoman. "Jika kamu terlambat, kamu dapat memilih untuk menyerah. Lagi pula, Anda telah memanggil begitu banyak sponsor hari ini, tidak masalah bahkan jika Anda menyerah." Tang Xiaoman mengingatkan Fendi Zanders dengan suara rendah. "Mengapa menyerah? Ini hanya beberapa pertandingan, tidak ada artinya bagi saya." Fendi Zanders memandang Tang Xiaoman dan tersenyum tipis. Saat ini, Fendi Zanders sepertinya sedang tidak berminat memikirkan masalah ini sama sekali. Lagi pula, yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah mengapa Kinlan ingin mengungkap rahasianya. Identitas. Apa tujuan Kinlan? Karena kamu tidak memiliki masalah, tidak apa-apa. Tang Xiaoman menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk sedikit. "Siswa yang berpartisipasi dalam lari cepat 100 meter, silakan datang ke lapangan kelima untuk berkumpul." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari radio di atas taman bermain. Lomba lari 100 meter bisa dikatakan sebagai ajang yang paling eye-catching di seluruh pertemuan olahraga sekolah, karena ajang ini paling intuitif dan seru, jadi secara alami akan ditempatkan di awal pertemuan olahraga sekolah sebagai pertunjukan pembuka. "Fendi Zanders, pertandingan akan segera dimulai, saya akan membawa Anda ke tempat tersebut untuk melapor." Tang Xiaoman menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, "Bagus." Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan langsung menuju lokasi lapangan kelima. Pada pertemuan olahraga sekolah sebelumnya, Fendi Zanders akan menggunakan waktu ini untuk mengantarkan lebih banyak makanan, jadi dia tidak pernah berpartisipasi sama sekali. Tentu saja, dia tidak begitu paham tentang proses umum pertemuan olahraga sekolah. Jika bukan karena Tang Xiaoman yang memimpin, Fendi Zanders mungkin tidak akan dapat menemukan lapangan permainannya. Setelah tiba di tempat kompetisi, Tang Xiaoman membantu Fendi Zanders masuk dengan teman sekelas yang bertanggung jawab untuk masuk, dan kemudian mendapatkan nomor telepon Fendi Zanders. Dalam keadaan normal, siswa yang datang untuk mengikuti lomba lari 100 meter akan mengenakan pakaian olahraga dan sepatu berduri. Oh, hal-hal tersebut bisa membuat Anda tampil maksimal, dan nomor yang dikeluarkan sekolah bisa ditempel di belakang. Tapi Fendi Zanders adalah pengecualian. Saat ini, Fendi Zanders mengenakan setelan kasual, belum lagi pakaian olahraga profesional. Dia bahkan tidak memiliki sepatu paku yang paling penting untuk berlari. Saat ini, Fendi Zanders hanya mengenakan sepasang sepatu kanvas. Jadi ketika siswa lain yang berpartisipasi dalam sprint melihat pakaian Fendi Zanders, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Lagi pula, ini pertama kalinya mereka melihat seseorang tampil seperti ini di lapangan lari cepat 100 meter. Hanya saja orang-orang ini juga mengetahui bahwa Fendi Zanders sedang menjadi pusat perhatian di sekolah saat ini, begitu banyak sponsor yang semuanya diundang oleh Fendi Zanders saja, yang menunjukkan bahwa Fendi Zanders pasti memiliki latar belakang tertentu, sehingga orang-orang ini tidak berani berinisiatif untuk mengejek. Fendi Zanders, jika diubah menjadi sebelumnya, para siswa itu pasti sudah berusaha sekuat tenaga untuk menertawakan Fendi Zanders. "Siswa Fendi Zanders, apakah kamu belum menyiapkan pakaian olahraga dan sepatu berduri?" Pada saat ini, seorang anak laki-laki menghampiri Fendi Zanders atas inisiatifnya sendiri, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. "Tidak." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Setelah Tang Xiaoman mendengar apa yang dikatakan anak laki-laki itu, sedikit kegugupan muncul di matanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak menyiapkan pakaian olahraga untuk Fendi Zanders. "Saya masih punya satu set cadangan di sana. Anda bisa lihat apakah cocok. Jika cocok, saya bisa meminjamkannya kepada Anda." Anak laki-laki itu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Bagaimanapun, Fendi Zanders sekarang menjadi selebriti di sekolah, dan wajar jika seseorang mengambil inisiatif untuk menyenangkan Fendi Zanders. Tang Xiaoman buru-buru menoleh untuk melihat anak laki-laki itu, dengan kilatan rasa terima kasih di matanya. Lagi pula, jika Fendi Zanders benar-benar pergi ke kompetisi seperti ini, itu akan sangat lucu.
Tidak, menurutku pakaianku terlihat bagus sekarang. Tapi sebelum Tang Xiaoman setuju, Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dan menolak. Fendi Zanders, kamu tidak perlu mengganti pakaian olahragamu, tetapi kamu harus mengganti sepatu berdurimu, bagaimanapun juga, itu dapat membantumu berlari lebih cepat. Tang Xiaoman buru-buru menatap Fendi Zanders dan mengingatkannya dengan lembut. Aku sudah berlari cepat. Fendi Zanders memandang Tang Xiaoman dengan senyum tipis, dan menolak lagi. Dan Tang Xiaoman melihat ekspresi wajah Fendi Zanders dengan sangat tidak berdaya, tetapi dia berpikir bahwa Fendi Zanders telah memanggil begitu banyak sponsor hari ini, dan para siswa di kelas tidak berani meremehkan Fendi Zanders, bahkan jika Fendi Zanders menunggu yang sebenarnya. Tidak masalah jika dia menempati posisi terakhir, jadi Tang Xiaoman tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang lain merasa bahwa Fendi Zanders sepertinya berada di sini untuk formalitas, dan dia tidak boleh berpartisipasi dalam pertemuan olahraga demi peringkat, jadi mereka tidak terus membujuk Fendi Zanders. Saat ini, seorang pria dengan pakaian olahraga putih berjalan ke landasan. Ketika pria itu muncul, semua orang berkumpul di sekitar pria itu satu demi satu, aktif mengobrol dengannya. Dan di layar besar sekolah, gambar close-up pria itu langsung ditampilkan. Dalam sekejap, terdengar sorak-sorai yang memekakkan telinga dari taman bermain. Dan pria ini tidak lain adalah Lu Fei. Meskipun dia baru saja berada di gerbang sekolah, Fendi Zanders mencuri perhatian Lu Fei. Tapi bagaimanapun juga, Lu Fei adalah ketua Serikat Mahasiswa Universitas Jiangcheng. Dia tampan, dan keluarganya juga sangat kaya. Ia juga menjadi juara sprint 100 meter dalam 2 sesi terakhir, sehingga popularitas Lu Fei masih sangat tinggi. Lu Fei bertukar salam sebentar dengan semua orang, lalu menyipitkan matanya dan melihat posisi Fendi Zanders, keanehan muncul di matanya. Lu Fei tidak percaya bahwa Fendi Zanders benar-benar berpartisipasi dalam 4 acara sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat Fendi Zanders muncul di landasan dan tahu itu pasti benar. Bab 947. Setelah Lu Fei menggantikannya, dia melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah. Ketika dia melihat Fendi Zanders mengenakan satu set pakaian kasual biasa, dia tidak bisa menahan cibiran, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, saya bahkan tidak punya pakaian olahraga. Sepertinya Fendi Zanders ini datang ke sini untuk mempermalukan orang. Mungkin aku tidak bisa dibandingkan denganmu, tapi dalam hal lintasan dan lapangan, tidak ada yang bisa menandingi Lu Fei. Wajar jika Lu Fei berpikir seperti ini, lagi pula, Lu Fei adalah yang terbaik dalam lomba lari dan lapangan. Selain itu, lari cepat 100 meter dan lompat tinggi adalah dua keterampilan terbaik Lu Fei. Jadi pada dasarnya setiap pertemuan olahraga sekolah, Lu Fei lah yang paling menarik perhatian. Saat Lu Fei muncul di runway, dia juga akan mendapat tepuk tangan dan sorakan terhangat. Baru saja Fendi Zanders mengundang begitu banyak sponsor, dia pasti bisa mengalahkan Lu Fei dari segi momentum, tapi Lu Fei yakin bisa mengalahkan Fendi Zanders di kompetisi ini, jadi bisa dibilang seri, Lu Fei vaksin tidak. Merasa sangat rendah diri. Di sisi lain, Tang Xiaoman melihat Fendi Zanders tidak melakukan apa-apa, jadi dia berinisiatif untuk memperkenalkan aturan lari cepat 100 meter kepada Fendi Zanders. Cara perlombaan lari cepat 100 meter sebenarnya sangat sederhana. Lebih dari 50 siswa yang mengikuti kompetisi dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan sekitar 10 orang, dan 2 teratas dapat melaju ke final. Final diadakan setelah babak penyisihan grup, sehingga umumnya siswa yang benar-benar baik tidak akan berusaha semaksimal mungkin di babak penyisihan grup, tetapi berusaha mempertahankan kekuatannya selama bisa melaju ke final. Sekarang sebagian besar siswa sedang melakukan pemanasan, sementara Fendi Zanders berdiri di sana tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah melihat keadaan Fendi Zanders, Tang Xiaoman agak khawatir. Faktanya, Tang Xiaoman tidak memiliki terlalu banyak harapan pada Fendi Zanders. Dia merasa selama Fendi Zanders bukan yang terbawah di babak penyisihan grup, itu akan baik-baik saja. Adapun untuk melaju ke final, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia pikirkan. Babak penyisihan grup dilakukan dengan cara undian, sehingga tidak ada yang tahu lawan apa yang akan mereka temui. Tak lama kemudian, radio sekolah membacakan nomor kelompok pertama yang mengikuti sprint, dan semua siswa bersiap-siap. 2 menit kemudian, senjata komando ditembakkan. Pertandingan grup pertama lari cepat 100 meter akhirnya dimulai, dan terdengar sorak-sorai yang memekakkan telinga di taman bermain. Setelah pertandingan grup pertama, dilanjutkan dengan pertandingan grup kedua. Saat ini, para siswa di sekolah menonton pertandingan tersebut melalui layar lebar di taman bermain. Jika permainannya banyak, maka 2 layar besar tersebut akan dibagi menjadi 4, dan keempat permainan tersebut akan dimainkan secara bersamaan. Namun saat ini sprint 100 meter merupakan satu-satunya perlombaan, sehingga konten yang diputar di 2 layar besar tersebut juga sama. Pertandingan grup kedua masih sangat menarik perhatian, karena Lu Fei berada di grup kedua. Benar saja, ketika Lu Fei muncul di depan kamera, sorak-sorai kembali muncul di taman bermain. Permainan dimulai dengan cepat, tetapi juga berakhir dengan cepat. Lu Fei memenangkan tempat pertama tanpa ketegangan dengan kekuatannya yang benar-benar menghancurkan, dan dia menang dengan sangat mudah, seolah-olah dia telah menggunakan kurang dari setengah kekuatannya.
Lu Fei sepertinya lebih kuat dari tahun lalu. Mungkin Lu Fei benar-benar bisa memecahkan rekor sekolah 10,08 detik. Wang Tongtong, yang sedang duduk di auditorium, menoleh untuk melihat Pu Yulin, dan mendesah pelan. Itu memang mungkin. Pu Yulin sepertinya setuju, dan sedikit mengangguk. Saya tidak peduli apakah Lu Fei dapat memecahkan rekor sekolah. Yang saya pedulikan sekarang adalah apakah Fendi Zanders akan menempati posisi terakhir. Dan Wang Xiong, yang berada di samping mereka berdua, berteriak sembarangan. Ya, kuharap Fendi Zanders tidak keluar dari daftar terbawah, atau kepura-puraannya di gerbang sekolah barusan akan sia-sia. Kacamata itu buru-buru mengikutinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Fendi Zanders pasti yang terakhir. Lihat siswa yang ikut sprint, siapa lagi yang memakai jeans kasual. Jika Fendi Zanders bukan yang terakhir, aku kasihan padanya. Dengan pakaian ini hanya lelucon. Wang Tongtong sama sekali tidak sopan, dan berbicara langsung. Setelah Wang Xiong dan si kacamata mendengar kata-kata Wang Tongtong, mereka juga tampak tidak berdaya. Setelah menarik napas dalam-dalam, mereka tidak tahu bagaimana membantahnya. Ngomong-ngomong, Wang Xiong dan kalian berdua yang berkacamata sudah lama mengenal Fendi Zanders. Siapa si Fendi Zanders itu? Kenapa dia bisa mengundang begitu banyak sponsor? Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, Wang Tongtong menoleh dan bertanya pada Wang Xiong dengan suara lembut. Ketika Pu Yulin mendengar kalimat ini, sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya, dan dia buru-buru menatap Wang Xiong. Ini. Jejak keraguan muncul di mata Wang Xiong. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah secara khusus menjelaskan kepadanya sebelumnya bahwa identitas Fendi Zanders tidak dapat diungkapkan, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kami berdua sebenarnya tidak terlalu mengenal Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak akan memberitahu kami beberapa hal, jadi kami tidak tahu siapa Fendi Zanders. Jika Anda penasaran, Anda bisa bertanya sendiri pada Fendi Zanders. Titik petik 2. Kecepatan reaksi kacamatanya relatif cepat, jadi dia berbicara langsung. Saya tidak terlalu mengenal Fendi Zanders, bahkan jika saya bertanya padanya, dia tidak akan memberitahu saya. Wang Tongtong berkata ringan dengan mulut kecilnya yang melengkung. Kompetisi Fendi Zanders sepertinya akan segera dimulai. Pada saat ini, Wang Xiong tiba-tiba menyela topik pembicaraan. Semua orang melihat ke layar lebar, hanya untuk melihat bahwa Fendi Zanders telah mencapai garis start, dan kemudian menunggu dengan tenang. Dibandingkan dengan pemain di sekitarnya, pakaian Fendi Zanders terlalu berbeda. Universitas Jiangcheng telah mengadakan begitu banyak permainan olahraga, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang berpakaian seperti ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi lari cepat, jadi para siswa di dalam sekolah pasti sedikit terkejut. Setelah para siswa ini mengetahui identitas Fendi Zanders, mereka merasa bahwa Fendi Zanders mungkin hanya main-main, jadi mereka tidak terlalu mempedulikannya. Ledakan. Pada saat ini, perintah suara tembakan terdengar. Para siswa di landasan semuanya memulai pada waktu yang sama dan berlari menuju garis finish dengan sekuat tenaga. Namun setelah Fendi Zanders mendengar suara tembakan, reaksi pertamanya bukanlah lari, melainkan sedikit terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu, jadi dia tidak tahu banyak tentang situasi kompetisi tersebut. Jadi setelah Fendi Zanders tertegun sejenak, dia mulai bergegas ke depan. Setelah Wang Xiong berkacamata dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi tak berdaya. Sudah berakhir, kali ini Fendi Zanders pasti menjadi yang terakhir. Dia berlari lebih lambat dari yang lain, tapi sekarang dia tertinggal jauh di awal. Tidak heran dia bukan yang terakhir. Wang Xiong berteriak dengan ekspresi patah. Sepertinya belum tentu. Tepat setelah Wang Xiong selesai berbicara, Pu Yulin tiba-tiba menjawab. Bab 948. Meski kompetisi ini merupakan pertandingan grup terakhir dari sprint 100 meter, namun tetap menarik perhatian banyak siswa karena keikutsertaan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders bisa dibilang sebagai selebriti di sekolah saat ini. Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia telah mengundang begitu banyak sponsor bos besar, yang cukup membuktikan betapa menakutkannya koneksi Fendi Zanders. Jadi saat ini, tidak hanya kacamata Wang Xiong, Wang Tongtong, Pu Yulin dan lainnya yang memperhatikan Fendi Zanders, tetapi juga siswa di kelas, Lu Fei, Chen Bo dan lainnya juga memperhatikan Fendi Zanders. Mereka ingin melihat apakah Fendi Zanders sedang membual ketika dia membual bahwa dia berpartisipasi dalam 4 acara sendirian dan mampu memenangkan tempat pertama. Tapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders tertegun ketika dia mulai berlari, dan dia tertinggal hampir 1 detik dari semua orang. Hal ini juga menyebabkan ekspektasi semua orang terhadap Fendi Zanders anjlok. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders di awal adalah sebuah bualan. Namun sebagai seorang atlet profesional, Park Yulin masih bisa melihat beberapa hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Meskipun Fendi Zanders hampir tertinggal 1 detik di awal, kecepatan Fendi Zanders tidak lambat sama sekali, dan dia selalu mengikuti di belakang semua orang. Dalam sekejap mata, pelari lainnya sudah menempuh jarak 50 meter. Meski Fendi Zanders masih berada di posisi terbawah saat ini, Pu Yulin tahu bahwa jarak antara Fendi Zanders dan orang pertama tidak berubah sama sekali, dan selalu menjaga jarak yang sama.
Ini juga berarti kecepatan Fendi Zanders sepertinya sama dengan kecepatan orang pertama dalam grup. Jika Fendi Zanders tidak ketinggalan saat Fendi Zanders memulai, sangat mustahil baginya untuk menjadi yang terakhir saat ini. Di sisi lain, Fendi Zanders di landasan memang terus menatap orang yang berlari di depan, memilih untuk mengikutinya dengan kecepatan yang sama. Tujuan Fendi Zanders melakukan ini sebenarnya sangat sederhana. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tubuhnya saat ini bukan lagi orang normal. Begitu Fendi Zanders berlari dengan seluruh kekuatannya, kecepatannya bahkan bisa memecahkan rekor dunia. Begitu Fendi Zanders benar-benar memecahkan rekor dunia, maka kejadian ini pasti akan menimbulkan gelombang lain, dan di saat yang sama juga akan mempengaruhi kehidupan Fendi Zanders. Fendi Zanders mengundang begitu banyak sponsor hari ini sehingga Fendi Zanders tidak bisa lagi mengikuti kelas. Jika rekor dunia lain dipecahkan, Fendi Zanders akan merasa tidak enak hanya dengan memikirkannya. Itu sebabnya Fendi Zanders memilih untuk berlari dengan kecepatan yang sama dengan yang pertama dalam grup, dan kemudian memilih untuk mempercepat pada saat kritis terakhir. Dengan cara ini, kecepatan lari Fendi Zanders harus sama dengan kecepatan lari pertama dalam grup. Benar saja, ketika semua orang mengira Fendi Zanders pasti yang terakhir, Fendi Zanders tiba-tiba memilih untuk mempercepat. Kecepatan Fendi Zanders masih sangat mencengangkan, dan dia melampaui 8 pemain di depannya dalam satu gerakan. Semua ini selesai dalam sekejap mata, tidak ada yang mengira kecepatan Fendi Zanders akan begitu luar biasa. Dalam waktu kurang dari 2 detik, ia langsung menaikkan posisinya dari terbawah ke posisi kedua. Setelah melampaui 8 pemain berturut-turut, Fendi Zanders tidak memilih untuk melampaui posisi pertama, melainkan secara bertahap memperlambat kecepatannya. Pada akhirnya, Fendi Zanders sukses melaju ke babak final selanjutnya dengan menempati posisi kedua grup. Dalam sekejap, semua orang yang memperhatikan permainan itu terdiam, menatap posisi Fendi Zanders satu persatu, dengan keraguan yang tidak biasa di hati mereka. Bahkan siswa di kelas Fendi Zanders sangat bingung dengan pemandangan ini. Fendi Zanders benar-benar maju. Wang Xiong tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat kacamatanya dan bertanya dengan tergagap. Sepertinya dipromosikan, tapi bagaimana Fendi Zanders melakukannya? Saya ingat dia bukan yang terakhir. Kenapa dia tiba-tiba lari ke posisi kedua? Kacamata berkata dengan cepat. Ya, menurutku juga aneh. Aku ingat Fendi Zanders selalu menjadi yang terakhir. Kenapa dia tiba-tiba melampaui orang-orang itu? Wang Tongtong juga menghela nafas. Dan Pu Yulin duduk diam di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, karena saat ini Pu Yulin sudah melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Pu Yulin dapat merasakan bahwa Fendi Zanders sepertinya tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sekarang. Kekuatan sejati Fendi Zanders adalah kecepatannya saat dia melampaui orang lain. Jika Fendi Zanders berlari dengan kecepatan itu sepanjang waktu, maka Fendi Zanders hasilnya pasti akan sangat menakutkan. Pertandingan grup barusan memberi Pu Yulin perasaan bahwa Fendi Zanders sedang berpacu dengan siswa sekolah dasar. Pada awalnya, Fendi Zanders terus mengendalikan kecepatannya dan mengikuti dari belakang semua orang, tetapi saat dia hendak mencapai garis finish, Fendi Zanders tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan melampaui semua orang di depannya. Situasi ini sungguh aneh. Pu Yulin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Adapun Fendi Zanders, yang telah melaju ke final, wajahnya tampak sangat tenang, dan dia berdiri dengan tenang dan menerima tatapan kaget dari semua orang yang hadir. Putaran pertama kompetisi grup sprint 100 meter telah berakhir. Kontestan yang lolos ke final adalah kontestan No. 8 Lu Fei, kontestan No. 27 Qian Guoqiang, dan kontestan No. 88 Fendi Zanders. Kali ini, siaran di Taman Bermain mulai menayangkan daftar pemain yang lolos ke final. Urutan nama ditentukan berdasarkan hasil babak penyisihan grup. Meski semua orang tidak berusaha semaksimal mungkin di babak penyisihan grup, kecepatan Lu Fei tetap menjadi yang tercepat. Dan Lu Fei, yang sedang melakukan pemanasan untuk final, langsung tercengang saat mendengar nama Fendi Zanders. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders yang tidak jauh darinya, dan menemukan bahwa nomor Fendi Zanders adalah No. 88, yang berarti Fendi Zanders memang telah melaju ke final. Saat Fendi Zanders berpartisipasi di babak penyisihan grup tadi, Lu Fei menyaksikan babak pertama. Ketika dia melihat Fendi Zanders memulai sedetik lebih lambat, dia merasa sangat terhina, dan Fendi Zanders selalu berada di posisi terakhir, jadi Lu Fei tidak terlalu memperhatikan. Bagaimanapun, dia merasa bahwa hasil terbaik Fendi Zanders adalah menempati posisi kedua hingga terakhir dan ketiga hingga terakhir, dan mustahil untuk melaju ke final. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan Fendi Zanders, dan datang ke taman bermain untuk mulai melakukan pemanasan. Tetapi saat ini Lu Fei mengetahui bahwa Fendi Zanders telah maju, dia tentu saja sangat terkejut di dalam hatinya. Bukankah ini Fendi Zanders selalu yang terbawah? Bagaimana dia bisa maju? Lu Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Peserta yang sudah melaju ke final, harap segera berkumpul di lintasan, final sprint 100 meter akan segera dimulai. Saat ini, siaran di taman bermain berdering lagi. Bab 949. Fendi Zanders, kamu benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyangka kamu akan melaju ke final. Bagaimana cara kamu melakukannya?
Tepat ketika Fendi Zanders hendak pergi ke tempat terakhir, Tang Xiaoman tiba-tiba berlari ke sisi Fendi Zanders dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Saya beruntung sekarang, dan kebetulan lawannya relatif lemah. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Tang Xiaoman, dan menjawab dengan sangat rendah hati. Ini bukan keberuntunganmu. Aku baru saja melihatnya. Kecepatanmu sangat cepat. Jika bukan karena kamu memulainya sedikit lebih lambat, kamu mungkin baru saja maju ke posisi pertama dalam grup. Sepertinya kamu benar-benar tidak beruntung. Jangan menyombongkan diri, kamu benar-benar luar biasa. Saat ini, wajah Tang Xiaoman sudah penuh kegembiraan. Bagaimanapun, Fendi Zanders mampu mencapai hasil seperti itu, yang memang sangat mengejutkan. Tidak masalah meskipun Fendi Zanders finish terakhir di final berikutnya. Hehe. Dan Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit pun setelah mendengar kata-kata Tang Xiaoman, dan tidak banyak bicara. Fendi Zanders merasa lebih baik tidak menjelaskan hal semacam ini, karena semakin banyak penjelasannya, akan semakin merepotkan. Baiklah Fendi Zanders, izinkan saya membawamu ke tempat final. Kamu tidak perlu terlalu gugup saat final. Selama kamu bisa menyelesaikan larinya, tidak masalah jika kamu yang terakhir. Tang Xiaoman menyeret Fendi Zanders dengan gembira dan berkata, saya tidak datang ke sini untuk posisi terbawah hari ini. Karena saya berpartisipasi, saya pasti akan menempati posisi pertama. Fendi Zanders menjawab Tang Xiaoman dengan nada yang sangat tenang. Jika Fendi Zanders mengatakan itu sebelumnya, Tang Xiaoman pasti akan merasa bahwa Fendi Zanders sedang membual, tetapi saat ini Tang Xiaoman tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, karena Tang Xiaoman tahu bahwa Fendi Zanders memang memiliki kekuatan seperti itu. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders mengikuti Tang Xiaoman ke tempat terakhir. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 5 menit sebelum final, dan semua orang melakukan pemanasan. Karena Tang Xiaoman bukan kontestan, tidak ada cara untuk terus mengikuti Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders muncul, para siswa di sekolah tiba-tiba menyadari bahwa Fendi Zanders yang mengenakan pakaian kasual dan jeans ini benar-benar berhasil mencapai final. Ini pertama kalinya seseorang tampil di final dengan gaun seperti itu. Fendi Zanders, ayolah. Fendi Zanders, kamu yang paling tampan. Dan ketika gadis-gadis di kelas Fendi Zanders melihat Fendi Zanders muncul, mereka semua mulai memanggil nama Fendi Zanders. Fendi Zanders menoleh untuk melihat di mana kelasnya berada, dan menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya. Fendi Zanders sepertinya belum pernah mengalami perasaan seperti itu. Bagaimanapun, Fendi Zanders hanyalah seorang yang malang di mata para siswa ini. Tidak ada yang akan memperhatikan Fendi Zanders sama sekali, dan tidak ada yang akan mengirimkan hatinya untuk mendukung Fendi Zanders. Namun, saat ini Fendi Zanders jelas telah menjadi fokus pikiran semua orang. Lu Fei melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Pada pembukaan pertemuan olahraga sekolah sebelumnya, Fendi Zanders mengundang begitu banyak tamu kelas berat untuk mencuri perhatian Lu Fei. Namun saat ini, Fendi Zanders sudah melaju ke final. Tentu saja, beberapa orang akan memperhatikan Fendi Zanders. Saya bersumpah dalam hati bahwa saya tidak akan kalah dari Fendi Zanders apapun yang terjadi. Lu Fei merasa bahwa hanya ketika dia memecahkan rekor sprint sekolah barulah para siswa di sekolah akan fokus padanya. Para kontestan, silakan pergi ke jalur masing-masing dan bersiap. Saat ini, suara wasit terdengar. Setelah mendengar kata-kata tersebut, para kontestan final satu demi satu maju ke garis start, lalu bersiap untuk final. Dan Fendi Zanders masih berdiri di sana dengan tenang, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, yang sangat kontras dengan ketegangan di wajah kontestan lainnya. Sebenarnya tidak sulit bagi Fendi Zanders untuk memenangkan kejuaraan di final, namun yang dipikirkan Fendi Zanders saat ini adalah kecepatan seperti apa dia harus memenangkan kejuaraan tersebut. Kecepatan ini tidak boleh terlalu cepat, tetapi juga tidak boleh terlalu lambat. Akhirnya, Fendi Zanders memikirkan solusi sederhana, sama dengan babak penyisihan grup. Kecepatan Lu Fei jelas merupakan yang tercepat. Lu Fei adalah juara pertemuan olahraga sekolah selama 3 tahun berturut-turut, jadi Fendi Zanders hanya perlu mengikuti di belakang Lu Fei dan melampaui Lu Fei di akhir. Dengan cara ini, Fendi Zanders bisa mendapatkan juara, dan hasilnya tidak akan terlalu luar biasa. Jika tidak, jika Fendi Zanders menggunakan terlalu banyak tenaga dan secara langsung memecahkan rekor sprint dunia, maka segalanya mungkin akan merepotkan. Beberapa menit kemudian, sprint final akhirnya dimulai. Tapi kali ini permulaan Fendi Zanders sangat mulus. Meskipun dia masih setengah pukulan lebih lambat dari yang lain, itu sudah jauh lebih baik daripada di babak penyisihan grup. Setelah final dimulai, hampir semua orang fokus pada Lu Fei dan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Lu Fei adalah juara sprint terakhir. Kali ini dia datang ke sini untuk memecahkan rekor sekolah Universitas Jiangcheng dengan waktu 10,08 detik. Tentu saja, banyak orang memperhatikan Lu Fei. Tentu saja, beberapa orang fokus pada Fendi Zanders. Karena Fendi Zanders mampu melaju ke final, sungguh sulit dipercaya. Mereka semua ingin melihat hasil seperti apa yang bisa dicapai Fendi Zanders pada akhirnya. Kecepatan Lu Fei memang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia memisahkan jarak tertentu dari pemain lain dan bergegas ke posisi pertama.
Namun, yang tidak disangka semua orang adalah Fendi Zanders mengikuti Lu Fei dengan keras kepala, menempati posisi kedua. Lu Fei tanpa sadar menoleh dan menatap Fendi Zanders di belakangnya. Dia tidak menyangka kecepatan Fendi Zanders begitu cepat, jadi Lu Fei mencoba mempercepat untuk mengusir Fendi Zanders. Tapi tanpa daya, Lu Fei menemukan bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tetap tidak bisa menyingkirkan Fendi Zanders. Wu Yulin, Wang Tongtong, kacamata Wang Xiong dan lainnya memandang Fendi Zanders dan Lu Fei, mata mereka membelalak karena keterkejutan di wajah mereka. Dan siswa di kelas Fendi Zanders sepertinya tidak mengharapkan pemandangan seperti itu. Fendi Zanders mampu mengimbangi Lu Fei, dan dia mengikuti dari belakang Lu Fei. Tidak ada yang mengharapkan kejadian seperti itu. Dalam sekejap mata, jarak 50 meter telah selesai. Lu Fei menemukan bahwa dia masih belum bisa menyingkirkan Fendi Zanders, dan yang lebih menakutkan lagi adalah Lu Fei merasa kecepatannya jelas tidak secepat sebelumnya, tetapi kecepatan Fendi Zanders tidak melambat. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari garis finish, Fendi Zanders tahu bahwa dia bisa menyalip Lu Fei. Jadi Fendi Zanders tiba-tiba mempercepat. Lu Fei secara alami dapat merasakan bahwa Fendi Zanders di belakangnya mengerahkan kekuatan, jadi dia juga meningkatkan kecepatannya secara tiba-tiba. Tapi tanpa daya, kecepatan Lu Fei tidak setingkat dengan Fendi Zanders. Fendi Zanders dengan mudah melampaui Lu Fei dan menjadi yang pertama. Bab 950. Universitas Jiangcheng, di taman bermain. Ketika para siswa melihat Fendi Zanders berhasil melampaui Lu Fei, mereka semua tercengang. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan menyusul Lu Fei. Lu Fei melihat punggung Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Tapi dia tidak berdaya, tidak peduli seberapa keras Lu Fei berusaha, dia tidak bisa mengejar Fendi Zanders. Pada akhirnya, Fendi Zanders melewati garis finish sebagai yang pertama. Dan angka pada pengatur waktu ditetapkan pada 10 detik 3. Hasil Fendi Zanders kali ini langsung memecahkan rekor yang dipegang Universitas Jiangcheng selama bertahun-tahun. Saat para siswa di taman bermain mendengar suara siaran tersebut, seketika terdengar sorakan yang memekakkan telinga. Meskipun banyak orang mengungkapkan hasil yang luar biasa atas penampilan Fendi Zanders, lebih banyak dari mereka yang masih mengagumi Fendi Zanders dari lubuk hati yang paling dalam. Tidak peduli apa, Fendi Zanders mendapatkan hasil seperti itu di bawah pandangan semua orang. Tidak ada jalan untuk hasilnya. Berbohong. Banyak orang yang mempertanyakan Fendi Zanders sebelumnya, tetapi hasil Fendi Zanders langsung mematahkan keraguan semua orang. Lu Fei melihat punggung Fendi Zanders sendirian, dengan hanya kebingungan dan kemarahan yang tak terbatas di dalam hatinya. Dia merasa bahwa sorakan yang diterima Fendi Zanders saat ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi saat ini Fendi Zanders tidak mengambilnya. Di sisi lain, siswa di kelas Fendi Zanders mengepung Fendi Zanders satu demi satu, dan mulai memanggil nama Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders juga menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Ini mungkin pertama kalinya Fendi Zanders diperlakukan seperti ini sejak dia masuk Universitas Jiangcheng. Fendi Zanders, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam perlombaan jarak jauh 800 meter? Jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu tidak harus berpartisipasi. Pada saat ini, Tang Xiaoman berjalan ke arah Fendi Zanders. Samping dan mengingatkan Fendi Zanders dengan lembut. Karena waktu tersisa kurang dari setengah jam sebelum dimulainya babak penyisihan grup 800 meter, jika Fendi Zanders masih ingin berpartisipasi, dia perlu melapor. Hanya saja Fendi Zanders baru saja memecahkan rekor 100 meter sekolah, jadi Tang Xiaoman merasa tidak masalah jika Fendi Zanders tidak mengikuti lomba lari 800 meter. Fendi Zanders, sebaiknya kamu tidak pergi. Benar, kamu sudah menjadi pahlawan di kelas kami sekarang, tidak perlu berpartisipasi dalam lari 800 meter. Semua siswa di kelas juga membujuk Fendi Zanders untuk tidak berpartisipasi. Karena semua orang ada di sini, ayo pergi. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada Tang Xiaoman. Kalau begitu bisakah kamu melakukannya? Skor 100 metermu sangat bagus, jika kamu tidak berlari dengan baik dalam lari 800 meter, kamu mungkin akan ditertawakan. Tang Xiaoman sangat mengkhawatirkan Fendi Zanders. Tidak apa-apa, fisikku masih kuat, jangan khawatir. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu berjalan langsung menuju kejauhan. Tang Xiaoman ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti Fendi Zanders dan berjalan mendekat. Setelah Fendi Zanders mengikuti lari cepat 100 meter, dia langsung mengikuti lomba lari 800 meter. Banyak orang merasa bahwa Fendi Zanders telah menghabiskan banyak energi sekarang, dan sangat tidak mungkin mendapatkan hasil yang baik dalam lomba lari 800 meter. Bahkan Lu Fei merasa Fendi Zanders mungkin tidak akan mencapai final. Namun yang mengejutkan semua orang, Fendi Zanders tidak hanya masuk final, tetapi juga kembali memecahkan rekor sekolah dan memenangkan kejuaraan lari 800 meter. Setelah lari 800 meter berakhir, Fendi Zanders seperti pahlawan super di mata semua orang. Tapi ini baru permulaan, Fendi Zanders kemudian berpartisipasi dalam lompat tinggi dan lompat jauh. Dalam dua acara ini, Fendi Zanders agak menahan diri dan tidak memecahkan rekor sekolah, tetapi dia juga memenangkan kejuaraan.
Kali ini, pertemuan olahraga Universitas Jiangcheng seperti penampilan pribadi Fendi Zanders. Baik itu dalam upacara pembukaan atau pertemuan olahraga berikutnya, penampilan Fendi Zanders sungguh luar biasa. Apalagi ketika mereka yang sebelumnya meremehkan dan menertawakan Fendi Zanders mengetahui berita tersebut, mereka semakin terkejut. Kampanye ini akan membuat nama Fendi Zanders dikenal oleh semua orang di Universitas Jiangcheng, dan orang-orang dapat mendengar orang membicarakan Fendi Zanders hampir di mana-mana. Setelah pertandingan olahraga pada hari pertama, Wang Xiong yang berkacamata, Pu Yulin, Wang Tongtong dan yang lainnya ingin mencari Fendi Zanders untuk merayakannya di luar sekolah, tetapi keempatnya menemukan bahwa Fendi Zanders telah menghilang, dan mereka tidak tahu kemana dia pergi. Saat ini, Pu Yulin secara alami memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya dan ingin bertanya kepada Fendi Zanders, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah karena dia tidak dapat menemukan Fendi Zanders. Saat ini, Fendi Zanders datang ke asrama Qin Lan sendirian, diam-diam menunggu Qin Lan kembali. Awalnya, Fendi Zanders berencana untuk menanyai Qin Lan setelah pertemuan olahraga selesai, tetapi kemudian dia merasa ada lebih banyak siswa dalam pertemuan olahraga, dan akan merepotkan jika percakapannya dengan Qin Lan didengar oleh orang lain, jadi dia akhirnya merasa bahwa itu masih Qin Lan. Lebih baik membicarakan hal ini di asrama. Karena Qin Lan, seorang wanita, tidak pernah suka mengunci pintu, Fendi Zanders dengan mudah memasuki ruangan. Fendi Zanders menunggu di asrama selama hampir setengah jam, dan Qin Lan yang mengenakan congsam merah akhirnya kembali ke asrama. Qin Lan adalah pembawa acara pertemuan olahraga sekolah ini, jadi dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia juga terlihat lelah saat ini. Ketika Qin Lan memasuki ruangan dan hendak beristirahat, dia tiba-tiba melihat Fendi Zanders duduk di sofa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan lembut, "Fendi Zanders, bagaimana kabarmu? Di sini. Kamu tidak mengunci pintunya?" Jawab Fendi Zanders ringan. Oh. Qin Lan mengangguk ringan, lalu berkata sambil tersenyum centil, "Kamu benar-benar mencuri perhatian di pertemuan olahraga sekolah hari ini. Apakah ada banyak gadis kecil yang mengejarmu? Mengapa kamu tidak pergi bersama gadis-gadis kecil itu dan lari ke tempatku?" Tanda tanya petik 2. Untuk apa kamu di sini? Mengapa kamu mengatakannya? Apa tujuanmu? Fendi Zanders sedang tidak ingin bercanda dengan Qin Lan, dan langsung bertanya pada intinya. Apa yang terjadi padaku? Ada sedikit kebingungan dalam nada bicara Qin Lan. Oke, berhentilah berpura-pura. Saya di sini, Anda meminta saya untuk membantu mengundang sponsor, tetapi Anda membocorkan beritanya, apa yang ingin Anda lakukan? Fendi Zanders tampak sedikit marah dan berteriak pada Qin Lan. Bagaimana Anda tahu bahwa saya membocorkan berita? Qin Lan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Satu-satunya yang tahu tentang masalah ini adalah kamu dan Fang Zihua. Tidak mungkin Fang Zihua membocorkan masalah ini. Aku tahu betul karakter Fang Zihua, jadi sekarang hanya kamu yang memiliki kemungkinan ini, dan kamu juga memiliki kontak ini untuk dibocorkan. Berita ini. Sebarkan beritanya. Fendi Zanders menganalisis dengan suara rendah. Qin Lan memandang Fendi Zanders di depannya, tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut, "Kamu benar, saya memang membocorkan beritanya. Lalu kenapa kamu melakukan ini?" Fendi Zanders bertanya sedikit bingung.